Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin wal hadirat, sidang pendengar, penonton yang budiman, yang diberkati, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bincangan kita hari ini tentang hal-hal yang aktual untuk yang bisa diambil dimaknai dari Al-Quran. Ada dalam Al-Quran satu konsep yang disebut dengan Al-Qalam. Ini umpamanya terlihat pada ayat yang pertama turun. Itu salah satu ayatnya dikatakan bahwa Allamal insana bil qalam. Allah mengajari manusia dengan kalam. Kalam ini adalah pena atau sistem penulisan. Ya. Ini menarik karena kenapa dikatakan Allah mengajari manusia dengan kalam? Kenapa bukan dengan pengajaran kalam, ya, atau percontohan? Tapi justru dikatakan di sini bahwa Allah mengajari manusia dengan pena, dengan tulisan. Ini artinya apa? Ya, tentu agar kita ini bisa melahirkan tulisan-tulisan, agar kita juga bisa memanfaatkan tulisan-tulisan itu. Artinya kita bisa belajar dengan solid, dengan baik karena ada tulisan, output dari pena tadi itu. Begitu juga kita bisa menulis karya-karya kita, pikiran-pikiran kita dalam bentuk torehan, ya, pena ini. Nah, oleh karena itu Tuhan dalam ayat yang lain dikatakan nun wal qalam yastur. Nun ada yang mengartikan bahwa ini adalah tinta. Nun itu adalah tinta. Nah, wal qalami wa ma yastur. Demi kalam dan apa yang ditorehkannya, apa yang dituliskan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan pena. Nah, pena ini tentu mengandung tinta tadi, mengandung dawan, ya. Nah, dulu orang kalau menulis, ya, itu menggunakan namanya pena, kemudian kita dicelupkan dalam tinta dawan itu, kemudian menulis, kemudian dicelupkan lagi. Nah, inilah sistem penulisan yang dulu sifatnya klasik, ya, pernah ada, tapi sekarang ini tentu ini sudah bisa bermakna printer, ya. Jadi Tuhan sebetulnya bersumpah dengan printer kita ini agar jangan dibiarkan printer itu diam 1000 bahasa, tidak bergemuruh, tidak bersuara. Ngeprint, mencetak apa yang kita tulis itu sehingga bisa dinikmati oleh orang yang membaca. Nah, tentu sekarang dalam perkembangan selanjutnya, ya, tentu bukan hanya dalam konteks print out paper, tapi juga bisa paperless, ya. Jadi di sini kolam bisa berarti bahwa karya-karya tulis manusia itu sangat penting untuk kesolidan transfer of knowledge, untuk proses pembelajaran, pendidikan dari orang yang mempunyai pengalaman, pengetahuan kepada yang lain, itu bisa di-share melalui tulisan. Oleh karena itu umat Islam sebetulnya ditantang agar bisa produktif menulis, ya. Ini Al-Quran bisa kita baca hari ini karena ditulis. Injil atau Bible, Zabur, Taurat itu bisa semua kita warisi sekarang karena ditulis. Plato, ya, bukunya dari Republik itu bisa kita warisi hari ini karena ditulis. Kalau tidak, maka itu akan hilang, sirna, menguap begitu saja. Padahal ini adalah inspirasi Allah Subhanahu wa taala melalui sang penulis ini sehingga bisa dibaca oleh orang-orang yang tertarik, dan ini menjadikan mereka tercerahkan untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, umatnya, yang pada gilirannya menjadi orang-orang yang soleh menurut
kelihatan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti menjadi ganjarannya adalah tentu kenikmatan yang sangat optimal di hari kemudian yang namanya surga. Demikian para pendengar, penonton yang budiman, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.